Nah saudara, bulan ini kita ada tema yang baru saudara, yaitu bicara mengenai tetap teguh di dalam Yesus. Jadi saudara, untuk bangkit dan menjadi pemenang, kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Nah saudara, yang pertama akan kita bahas adalah bertahan di dalam pencobaan atau bertahan di dalam godaan. Nanti sore saya akan bicara bertahan di dalam tekanan saudara. Nah saudara, mari kita sama-sama baca saudara Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara boleh buka ke kitab saudara, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara, ini perikopnya ini sudah berulang-ulang kali kita baca saudara, ya. Tapi kita mau mengingatkan kepada saudara semua bahwa dalam masa-masa pencobaan kita juga harus melihat Kristus saudara. Karena Kristus pun yang dicobai pertama kali saudara, lebih daripada siapapun di dunia ini. Ya saudara, perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Ya, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau di kitab Lukas dikatakan begini saudara, maka iblis pergi dan mencari waktu yang terbaik untuk datang kembali. Wow saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai pencobaan dan godaan saudara, kita harus baca ayat Yakobus saudara, 1:13 ayat 16. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orangnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasih, janganlah sesat. Haleluya. Saudara, kalau bicara mengenai godaan, kita bangun pagi saja mungkin sudah tergoda saudara. Pertama tergodanya apa? Mungkin kita tergoda untuk tidur lagi. Tidur sebentar lagi lah. Kadang-kadang saya lihat saudara teman-teman di sini pasang alarm itu nggak cuma sekali. Kadang-kadang 2, 3, 4 kali. Jam 5 dia pasang, 5.15 dia pasang, 5.30 dia pasang, 5.45 dia pasang, jam 6 dia pasang saudara. Ya, supaya apa saudara? Supaya dia sadar. Ya, jangan sampai telat bangun. Kalau telat bangun saudara kan dipotong gajinya, betul nggak? Nah, di sini yang telat bangun, datang terlambat kan dipotong gajinya. Datang terlambat 3, 4 kali ya mungkin dikeluarin saudara. Betul nggak saudara? Ya, saudara, kadang-kadang kita bangun pagi saja sudah tergoda untuk tidur lagi. Apalagi hawanya dingin, sejuk, hujan rintik-rintik saudara sekalian. Waduh, kelihatannya sulit untuk bangun. Apalagi kemarin malam tidurnya sudah larut. Wow, tergoda saudara untuk tidur lagi. Kita sudah lupa kadang-kadang saudara. Ya, kita ada pekerjaan, kita ada presentasi, mungkin kita ada report, kita harus ketemu dengan bos. Kadang-kadang kita sudah lupa, tergoda untuk tidur. Udahlah biarin lah, minggu ini 1 hari gue kepotong dah, gak apa-apa gaji lah. Yang penting tidur jalan terus. Saudara, hidup ini penuh dengan godaan, hidup ini penuh dengan pencobaan. Ketika kita jatuh ke dalam dunia ini saudara sekalian, terutama Adam dan Hawa, itu pasti masuk ke dalam pencobaan saudara. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, Tuhan jauhkanlah kami dari pencobaan.
Karena kalau kita saudara sekalian di dalam hidup ini, menjalani hidup ini, pasti jatuh-jatuhnya kena godaan. Apalagi di Filipina ini saudara, godaannya luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada social control. Saudara, ada yang peduli gak sama saudara kalau saudara berbuat jahat di Filipina? Ada yang peduli gak sama saudara kalau saudara berbuat gak benar? Ada gak yang negur saudara secara langsung kalau saudara mungkin hidupnya hidupnya mungkin merugikan orang? Gak ada yang terlalu peduli saudara. Saudara mau tinggal bareng kek, saudara melakukan free sex kek, saudara mau melakukan narkoba kek, saudara mungkin melakukan hal-hal yang gak benar di luar sana kek, saudara mau korupsi kek, gak ada yang peduli. Gak ada yang negur saudara, lu jangan begitu, lu gak boleh, itu dosa. Gak ada saudara. Saudara waktu itu saya pernah katakan, saya dengar saudara waktu saya naik taksi, dia kebetulan lagi nyalain radio saudara. Lagi ada diskusi saudara, antara sesama pejabat senator ya saudara. Dikatakan bagaimana pandanganmu terhadap korupsi? Korupsi itu udah biasa, kalau kita gak lakukan korupsi itu baru aneh. Nah aneh saudara, itu di mana direkam loh saudara. Itu di mana di radio. Saya tanya, itu maksudnya apa sama supir taksi? Oh ini orang bilang, kata korupsi itu udah biasa. Udah bukan sesuatu yang baru, kalau kita nggak korupsi itu baru sesuatu yang berbeda. Itu sudah jadi norma saudara sekalian. Kok korupsi itu biasa? Sudah jadi norma. Kemarin saya juga baru lihat YouTube, ada salah satu pejabat kita saudara, di pemerintahan juga, dia katakan begini, kalau salah dikit-dikit masih boleh lah. Kalau kita hidup mau benar terus harusnya hidup di sorga. Saudara, ada loh pemerintah yang mengatakan begitu loh saudara. Jadi artinya apa saudara sekalian? Artinya saudara, hidup ini penuh dengan godaan. Nah saudara, saya catat di sini saudara, beberapa fakta mengenai godaan. Pertama, siapapun tidak kebal terhadap godaan, benar nggak saudara? Siapapun bisa dicobai. Saudara kalau baca ayat ini saudara, baca ayat sebelumnya di pasal 3, apa yang terjadi? Yesus itu baru dibaptis. Yesus itu baru menerima Roh Allah. Roh Kudus baru berdiam di dalam hidupnya. Roh Allah menaungi dia. Tiba-tiba dibawa ke padang gurun. Dia mau menyepi saudara. Dia mau berdoa 40 hari 40 malam. Dia mau berdiskusi dengan Tuhan. Dia mau menyamakan visi dengan Tuhan. Dia mau align dengan Tuhan saudara sekalian. Nah saudara, pada momen-momen seperti itu godaan malah datang. Dicobailah Yesus pada saat-saat dia dekat dengan Tuhan. Jadi artinya apa saudara? Tuhan pun dicobai oleh iblis. Tuhan pun dicobai oleh iblis. Anak Allah pun dicobai oleh iblis. Jadi saya mau katakan, bukan cuma pendeta mungkin gak pernah digoda lagi. Pendeta ini kuat, gak punya keinginan. Pendeta ini kuat, gak punya lagi hal-hal yang mungkin membuat dia jatuh, terseret, atau juga mungkin terjebak. Enggak saudara. Siapapun, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, siapapun saudara, baik itu romo, pris, siapapun yang dikenal orang kudus, itu pun dicobai. Itu pun dicobai saudara. Paulus pun dicobai. Oleh karena dikatakan apa saudara sekalian, dia sudah pernah diangkat sampai ke tingkat 3 di sorga. Dia pun dicobai oleh iblis. Dikatakan ada duri di dalam hidupku. Supaya aku gak sombong. Supaya aku sadar bahwa aku ini bukan siapa-siapa. Nah saudara sekalian ingat baik-baik. Jangan berpikir saudara sudah sombong rohani, tinggi rohani, saudara baca Alkitab, saudara datang ke gereja, saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara gak lagi dicobai. Gak ada saudara. Tidak ada orang yang kebal terhadap godaan. Oleh karena itu, suami istri saudara sekalian tidak boleh tinggal berjauhan. Brother Bangkit sudah membawa istrinya nih ya. Wah, luar biasa. Karena apa? Ini perintah Alkitab. Kalaupun saudara mau berjauhan gak boleh lama. Lama itu nanti berapa pak lamanya? Ya gak boleh lama lah saudara. Sebulan kalau saya katakan kalau memang saudara baru pengantin muda, kelamaan sebulan. Kalau sudah menikah 20 tahun mungkin 2 bulan kelamaan. Gak boleh lama meninggalkan pasangan. Kenapa? Karena saudara tidak tahan bertarak. Tidak tahan bertarak apa? Tidak tahan jatuh dalam pencobaan. Jangan mengatakan, oh enggak pak, saya ini menikah sudah 20 tahun. Selama ini saya setia sama istri saya gak mungkin tergoda pak. Saudara, kadang-kadang ketika kita menikah sudah 20 tahun, suami istri berubah bentuknya. Dulu mungkin masih langsing, masih cantik, masih ganteng, betul? Setelah 20 tahun yang satu sudah gemuk, bulat saudara. Yang satu sudah mengembang ke kiri dan ke kanan. Yang satu sudah mulai keriput saudara sekalian. Ketemulah saudara dengan pria yang ganteng. Ketemulah dengan wanita yang cantik, masih singset saudara sekalian. Semuanya masih fresh, masih orisinil.
ganjen, genit. Saudara ketemu, pisah selama 3 bulan. Ketemu dengan orang seperti itu, saya percaya saudara sekalian 1 kali kau pasti jatuh. Jangan pikir kau hebat. Banyak saudara sekalian kesaksian. Pak, dulu saya gak yakin lupa saya jatuh dalam dosa perzinahan, dalam dosa selingkuh. Karena saya setia Pak sama istri saya. Saya setia Pak, saya ini pemain musik Pak di gereja. Mana mungkin saya jatuh. Jatuh saudara, selingkuh. Saudara, pencobaan itu saudara sekalian, ketika kau lengah, ketika kau merasa kau bisa, ketika kau merasa kau berada dari posisi aku ini spiritnya kuat. Aku ini dinaungi oleh Roh Kudus. Aku ini baca Alkitab, aku ini pelayan Tuhan, aku ini pengkhotbah, aku ini pemain musik. Saya pernah ditegur sama istri saya kalau saya lagi naik mobil berduaan dengan perempuan saudara. Padahal itu anak buah saya saudara. Jangan, walaupun itu sudah tua umur 50 tahun tetap perempuan. Kalau sama laki-laki lain cerita saudara. Tapi kalau laki-laki gay ya itu repot juga saudara ya. Saudara, ditegur. Saya bilang biasa lah Mi. Anak buah saya, masa saya mau sama dia? Gue dia ngocek sekali lagi. Ya, saya nggak daripada ribut saudara di rumah, saya ikutin saudara. Tapi itu benar. Saya baca saudara ternyata. Ya, ada salah satu hamba Tuhan yang hebat saudara, Billy Graham. Dia katakan kepada, di dalam bukunya saudara, dia katakan, yang membuat pernikahan saya tetap strong adalah satu hal. Saya tidak pernah makan malam dengan wanita lain kecuali istri saya. Ketika saya baru pertama kali pacaran dengan istri saya, orang lain mengatakan saya kuno. Kenapa? Karena saya tidak mau berhubungan seks dengan dia sebelum menikah. Wow, luar biasa. Orang mengatakan kuno lu. Saudara, kemarin saya baru baca. Baru baca ada berita, seorang atlet wanita umur 40 tahun tidak punya pacar. Karena apa? Karena dia tidak pernah mau berhubungan seks sebelum menikah. Dijauhi saudara. Orang benar hidupnya malah susah. Tapi dia tetap teguh dalam prinsipnya. Enggak. Kalau memang dia bukan calon pasangan saya nggak mau berhubungan seks dengan dia. Oleh karena itu saudara saya mungkin saudara yang belum menikah di sini. Yang masih jomblo. Jangan sekali-kali berhubungan seks. Yang rugi wanitanya saudara. Pria mah nggak pernah rugi saudara sekalian. Yang rugi itu wanitanya. Benar saudara. Hati-hati. Pria juga jangan merasa egois. Mau mengambil keperawanan seorang wanita. Kau egois di mata Tuhan, kau sungguh egois. Setelah itu kau tinggalkan dia. Waduh, kurang oke lah diranjang. Kurang oke lah. Kelihatannya aku kurang cocok sama dia, ditinggalin saudara. Saudara sekalian, orang-orang yang seperti itu. Bagaimanapun tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan kalau kau tidak bertobat. Hati-hati saudara, Filipin ini terbuka luas lebar untuk melakukan itu. Gak ada yang peduli saudara mau ganti pacar kayak 3 kali kayak. Mau pacaran sekali pacaran 2 atau 3 wanita 3 pria gak ada yang peduli saudara sekalian. Gereja peduli tapi saudara kan gak mungkin cerita sama pendetanya. Pak saya punya 5 pacar Pak. 4-4-nya saya sudah tidur bersama Pak. Gak ada yang mau cerita saudara. Malulah. Udah pasti ditegur, udah pasti diomelin. Pasti saudara gak ada yang mau cerita kayak begitu. Kalau gereja tahu pasti kita tegur. Kalau gereja yang nggak tegur, nggak apa-apa, masih di dunia, ya bertobat. Besok begitu lagi bertobat. Kita menjual pertobatan, saudara sekalian. Gereja nggak menjual pertobatan, karena apa yang bisa membuat saudara bertobat cuma Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa saudara bukan pendeta, tapi Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian ingat baik-baik, tidak ada siapa seorang pun yang kebal terhadap cobaan. Yang kedua, saudara, sifat godaan itu mengikat dan menjerat. Ingat baik-baik, tidak ada satu goda pun yang tidak menarik. Ingat baik-baik saudara, godaan itu pasti menarik. Makan saja saudara bisa menjadi pencobaan loh saudara. Kita tahu kita ini mungkin ada darah tinggi, kita tahu mungkin kita ini ada diabetik, kita tahu mungkin kita ini ada kolesterol saudara. Ya, tapi aku pengen makan ini loh, waduh. Kalau nasi sama babat, katanya enak banget, soto babat, soto daging, waduh luar biasa. Tiap hari saudara makan begitu, saudara stroke. Ya saudara, datang ke gereja stres, pulangnya stroke saudara. Iya saudara, dengar cuma firman Tuhan. Ya saudara stres bukannya tambah baik, tambah stroke makan-makan kayak begitu saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, ingat baik-baik ya, godaan itu gak ada yang tidak menarik. Semua yang menarik itu godaan namanya saudara. Keinginan kita ini gak terbendung loh saudara. Saudara sudah punya mobil mewah, mungkin sudah punya Ferrari, pengen punya Lamborghini. Lamborghini mungkin lebih sama lah harganya. Mungkin punya apa lagi deh, yang satu lagi tuh yang hebat, saya lupa namanya tuh yang punya Ronaldo. Ya. Itu cuma
Sedikit saudara yang punya, aduh saya lupa namanya. Saudara, kita kalau sudah kaya pun masih mau lebih kaya, kita nggak pernah puas. Karena apa? Kekayaan itu memikat. Kekayaan itu menarik, punya banyak duit itu terikat saudara. Menarik, memikat, dan terikat saudara sekalian. Orang yang sudah kaya susah untuk lepas dari kekayaannya. Terbukti sudah banyak sekali cerita di Alkitab. Seorang anak muda yang terikat, seorang kaya yang terikat, yang punya banyak uang, dia buat lumbung-lumbung untuk menaruh semua hasil lumbung-lumbungnya. Jiwaku tenanglah karena kau punya banyak harta. Sampai keturunan-keturunanmu kau punya banyak harta, kau gak perlu khawatir. Saudara, itu yang terjadi. Namanya godaan itu pasti menarik. Kalau gak menarik bukan namanya godaan saudara. Nah yang ketiga saudara, godaan adalah cara halus iblis menjauhkan manusia dari Allah. Ingat baik-baik saudara, iblis caranya sekarang bukan dengan cara yang kejam. Bukan dengan cara membuat saudara menderita, bukan. Dia tahu kok kalau saudara menderita malah lebih dekat sama Tuhan. Tapi iblis akhir-akhir ini caranya gimana? Dengan menggoda. Dia bumbui terus keinginan-keinginan saudara. Sehingga supaya saudara memberi makan terus keinginan-keinginan saudara. Ingat baik-baik saudara. Keinginanmu yang terus-menerus kau pelihara, yang tidak terkontrol, akhirnya akan kebablasan. Pasti saudara sekalian. Kau terus memberi makan keinginan-keinginan yang gak benar. Saudara sekarang saatnya contohnya mungkin saudara lagi berjuang untuk tidak sakit, untuk kurus atau diet saudara. Keinginan itu pasti ada, aduh pengen makan es krim lah. Tiba-tiba pagi panas-panas, aduh pengen makan es krim lah. Terus pengen makan yang garing-garing lah, yang berminyak-minyak lah, yang goreng-gorengan lah. Yang notabene saudara itu akan membuat diet saudara batal. Hal-hal simpel saudara sekalian itu bisa terjadi. Iblis tuh pintarnya gitu, membubuhi keinginan-keinginan saudara supaya saudara jatuh dan terikat dan terjerat saudara. Itu yang terjadi. Nah yang keempat saudara, iblis itu menggoda melalui apa? Keinginan tadi saudara. Yang terakhir saudara, di mana ada keberhasilan maka godaan akan terbuka luas. Dan ingat baik-baik, banyak orang saat ini digoda ketika mereka sedang pada posisi top. Ketika mereka sedang berhasil, ketika mereka sedang diberkati, ketika mereka sedang melayani dengan sungguh luar biasa. Ketika mereka sedang mencapai satu posisi di mana saudara dikatakan saudara sukses. Disitulah godaan mulai banyak membuka celah dalam hidup saudara. Ketika saudara sedikit saja membuka celah, masuk itu godaan saudara. Pasti saudara. Ingat baik-baik, sifat godaan adalah memikat dan menjerat. Ketika sudah menjerat, susah untuk dilepasin. Aduh susah nih. Saudara gak tahu ya, pernah gak saudara digigit lintah? Kalau digigit lintah itu dia ngisep darah saudara. Itu kadang-kadang dibuka, ditarik sakit saudara. Mesti dibumbui garam, baru dia lepas saudara sekalian. Itu nyedotnya itu seperti itu saudara, itu namanya godaan. Jerat iblis itu seperti itu, kalau sudah nyedot saudara sekalian itu susah untuk ditarik. Kalau sudah tarik itu sakit, karena daging-daging saudara juga akan ketarik saudara. Mesti dibumbui dengan garam. Ingat baik-baik saudara, sifat daripada godaan adalah memikat dan menjerat. Ketika sudah memikat, dia akan menjerat kuat saudara sekalian, sampai kau membuahi keinginanmu, sehingga jadilah dosa. Dan dosa itu lama-kelamaan menjadi satu dengan dagingmu, menjadi maut. Dan maut itu saudara sudah tahu artinya apa. Oleh karena itu saudara hati-hati. Jangan pernah membuka celah untuk dosa. Jangan pernah membuka celah untuk cobaan dan godaan. Kita belajar dari Yesus. 3 teladan Yesus teguh dalam menahan godaan. Yang pertama saudara, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kira-kira saudara kalau jadi Yesus pada saat itu, kira-kira gimana tanggapannya? 40 hari 40 malam loh saudara. Ada keinginan gak untuk makan? Ya pasti saudara. Karena Yesus itu dalam tubuh manusia. Dia bisa merasakan lapar. Hal pertama yang iblis goda adalah, makan. Kau sudah 40 hari gak makan. Gak ada tenaga, masa tubuh menurun. Makan nanti gak ada tenaga loh. Masuk logika saudara, masuk logik. Masuk secara logika, masuk. Kita lapar, kita harus makan. Gak usah susah-susah, rubah aja batu jadi roti. Secara manusia logik saudara, dia punya kuasa. Iblis tahu gak dia punya kuasa? Dia tahu karena dia anak Allah. Kau punya kuasa untuk merubah batu jadi roti, rubah. Pakai sedikit lah, gak ada masalah kan. Saudara sekalian, itulah godaan iblis. Yang pertama apa? Kita digoda masalah pemeliharaan Allah dalam hidup kita.
Saudara, hal pertama yang saudara pikirkan ketika saudara nggak punya duit apa? Saudara mulai panik mungkin. Aduh gimana ya, gue nggak punya duit nih, besok buat bayar sekolah anak, besok buat bayar rumah sewa gimana ya? Besok mama minta jatah gimana ya? Nggak ada duit nih. Panik saudara. Akhirnya apa saudara? Kita lupa akan pemeliharaan Tuhan. Pikiran kita jadi tidak rasional. Betul nggak saudara? Ketika saudara kepepet, ketika saudara panik, pikiran saudara jadi nggak rasional. Akhirnya apa? Mengambil jalan pintas. Apapun saudara akan kerjakan. Yang pertama kali saudara datang, pasti nggak ke Tuhan. Ketika saudara nggak ada duit, aduh gimana nih gue nggak ada duit, Tuhan tolong kasih. Karena saudara tahu kalau minta sama Tuhan, nggak tiba-tiba Tuhan datengin duit, tuk, jatuh saudara 10 juta. Enggak begitu caranya. Tapi saudara lupa, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong saudara. Tapi saudara siapa? Saudara cari siapa saja buat tolong saudara. Bukan cari Tuhan. Pada saudara lupa Tuhan bisa cari siapa saja. Bisa panggil siapa saja untuk tolong saudara. Tapi yang saudara lakukan apa? Saudara cari siapa saja untuk tolong saudara. Saudara telepon, nih lagi gak ada duit nih. Bisa gak bantu besok suruh bayar rumah gak ada duit. Cari orang tua. Kedua, mungkin saudara tahu orang tua saudara juga susah. Cari teman saudara yang punya duit. Bro, gue pinjemlah hari ini bro. Karena lagi kesulitan nih, besok harus bayar duit nih. Mama lagi butuh nih, tolong dong. Saudara enggak, teman saudara saya tahu, saudara mungkin enggak bakal kasih. Cari bos saudara, bos potong gaji lah bos. Yang penting bos, saya bisa dapat hari ini karena mama saya lagi butuh duit. Akhirnya apa saudara? Karena saudara datang kepada orang yang bisa membantu saudara. Itu yang pertama reaksi saudara. Coba saudara jangan bohong dalam diri saudara. Saya pun kadang-kadang juga begitu. Kita lihat siapa yang bisa bantu kita dulu. Kita bilang gak sama Tuhan pertama kali, Tuhan tolong. Kalau Tuhan memang membawa orang itu untuk menolong saya, itu berarti datang dari Tuhan. Bukan saya mencari, tapi Tuhan yang memberikan. Bisa gak saudara kita melakukan itu? Kalau bisa saudara lakukan itu, berarti saudara gak jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Ketika saudara sudah mulai tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, berarti saudara sudah mulai masuk dalam godaan. Celah sudah mulai terbuka. Akhirnya ke depannya saudara akan selalu ingat. Kalau ada kekurangan uang, cari dia nih. Jangan cari Tuhan, cari dia nih yang bisa kasih duit. Tuhan gak bisa kasih duit. Saudara, kita mulai jatuh dalam pencobaan. Kita mulai jatuh dalam hal apa? Kita tidak lagi percaya sama Tuhan. Saudara, ketika 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berjalan saudara sebanyak 3 juta orang. Tidak ada satupun yang kelaparan. Tidak ada satupun yang kelaparan. Ini kasus, studi kasus saudara. Kedua, kasutnya saudara. Sendalnya saudara. Nggak tahu mereknya apa saudara. 40 tahun nggak pernah rusak. Saya nggak tahu mereknya apa saudara. Mas Mur setahun berapa kali ganti sepatu? Hah? Oh, kamu bukannya nggak rusak, tapi kamu pelit. Ya saudara. Ya, kadang-kadang saudara, kita setahun aja bisa 2 kali ganti sepatu. Ganti model lah, ganti inilah, rusak lah. Waktu kami saudara naik ke Gunung Sinai, waktu di Israel saudara. Naik saudara, sepatu masih oke. Turun sepatu udah rusak. Rata-rata semuanya pada rusak sepatunya saudara. Harus ganti. Bayangin saudara, Musa naik ke Gunung Sinai pada zaman itu pakai sendal. Gak tahu sendalnya dibuat dari apa saudara. Kita udah di sepatunya Nike, Adidas saudara dibuat di pabrik yang luar biasa bagus. Rusak saudara. Musa gak saudara, made in apa tuh saudara, saya juga gak tahu. Kagak rusak 40 tahun, 40 hari saudara jalan. Namanya apa saudara? Pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan zaman dulu saja saudara 3 juta orang dipelihara. Apalagi sekarang saudara sekalian. Kenapa kau takut kau tidak dipelihara oleh Tuhan? Karena peluang kita digoda oleh iblis adalah ketika kita mulai tidak percaya lagi akan pemeliharaan Tuhan. Kita mulai tidak rasional, kita mulai mencari jalan-jalan pintas dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika kau tergoda, ingat baik-baik datang dulu sama Tuhan. Jangan kompromi terhadap keadaanmu. Gak apa-apalah hari ini aja deh saya berbuat dosa Tuhan. Next time aku akan ikut engkau. Karena kepepet Tuhan, kepepet. Saudara jangan. Banyak orang kepepet di Filipina ini, caranya paling gampang apa saudara? Main judi saudara. Dia datanglah sono, dia datanglah sono kemana? Dia datang lagi ke main judi. Saudara memang di sini nggak ada yang ngaku saudara. Ya banyak saudara.
Kan orang di tempat main gaming ini nggak boleh ya ke tempat judi ya. Kan di situ larangannya, situ nomor 1 peraturannya kan nggak boleh main judi, saudara. Kau kerja di tempat judi tapi kau sendiri nggak boleh main judi. Karena bosmu tahu kalau kau main judi rusak itu perusahaan. Tapi cara satu-satunya yang paling gampang untuk menyelesaikan masalah main judi, saudara. Itulah orang-orang yang hopeless. Betul nggak, saudara? Orang yang hopeless itu main judi. Dia kekurangan duit, aku main judi dulu dah. Siapa tahu hari ini laki bisa dapat duit. Kemarin saya dengar dari teman saya, saudara. Teman gue datang bawa cuma 1.000 peso loh. Tapi keluar 100.000. Besoknya datang lagi, habisnya 1 juta, saudara. Begitu main judi itu begitu. Pasti saudara ketika masuk kasino itu hawanya udah berbeda. Udah berbeda saudara, karena di depan pintunya aja sudah ada penjaganya saudara. Kau masuk tidak akan kau keluar dengan apa yang kau miliki saudara. Percaya saudara, itu adalah roh jahatnya udah kuat banget. Saya udah gak tahu dia ada sesajen apa, ditanam apa, di bawahnya itu udah gak tahu saudara. Namanya kalau udah masuk ke dalam tempat judi saudara, itu udah membuat orang tuh lupa segala-galanya. Lupa waktu, lupa duitnya, lupa keluarga, lupa istri, lupa suami. Semua lupa saudara. Oleh karena itu saudara sekalian, pertama kali ketika kau digoda sama iblis saudara, datang kepada Tuhan. Supaya kau gak sambil salah langkah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua saudara sekalian, memahami dengan benar identitas dirinya. Yesus berkata kepada, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara sekalian, kalau kau krisis identitas diri, kau sangat mudah digoda. Karena kenapa? Kau tidak punya citra diri yang kuat. Kau boleh dikatakan, kau ini anak-anak Allah. Kau ini anak-anak pilihan. Kau ini biji matanya Tuhan. Aduh Tuhan, aku ini orang berdosa. Masa laluku kelam. Banyak hal-hal kotor yang aku lakukan. Aku cabul. Ya, aku banyak hal-hal yang mungkin kurang ajar, tidak berbakti sama orang tua. Aku melakukan ini, aku melakukan itu. Aduh Tuhan, kotor deh. Akhirnya apa saudara? Iblis gampang banget jatuhin engkau. Karena kau krisis identitas. Kau orang Kristen tapi kau tidak percaya bahwa kau itu adalah anak-anak Allah. Kau tidak percaya bahwa kau itu adalah biji matanya Allah. Kau gampang dicobai oleh iblis saudara sekalian. Kau gampang diintimidasi oleh iblis. Makanya saudara, kau tidak punya kepercayaan diri, hidupmu masih rusak, hidupmu jatuh bangun dalam dosa. Karena kenapa? Identitas dirimu rusak. Hal pertama yang Yesus katakan apa? Ingat baik-baik, kau adalah anak Allah. Yes, aku adalah anak Allah. So what? Aku gak perlu membuktikan bahwa aku anak Allah, karena identitasnya kuat. Dia sadar bahwa dia anak Allah, dia gak perlu buktikan apa-apa bahwa dia anak Allah. Gak seperti hari-hari ini saudara, kalau kau anak kaya kau harus pamer Rubicon. Baru kau orang kaya. Kau harus pamer Harley Davidson, baru kau anak kaya. Gak perlu begitu Yesus. Dia punya yang langit dan bumi, gak perlu tuh pamerin apa-apa. Gak perlu pamerin mujizat, gak perlu pamerin kuasa, gak perlu. Karena saya yakin dan percaya identitas saya adalah anak Allah, gak perlu saya buktikan. Saudara sekalian, banyak sekali suami atau istri yang ngetes. Bener gak nih suaminya ini sayang sama dia? Bener gak istrinya itu cinta sama dia? Di ngetes saudara. Ngetesnya bisa macam-macam. Saudara sekalian kadang-kadang mungkin ngetesnya dia bisa dibiarkan dia pergi malam. Ya, terus ada temennya yang goda-godain dia. Dia ngetes saudara, gue mau lihat nih suami gue tergoda gak? Istrinya juga begitu, dia ngetes. Istrinya bisa simpen duit gak? Tiba-tiba disimpen lah atau tiba-tiba ada uang lah ditaruh di mana gitu saudara sekalian. Dia mau ngelihat nih istrinya ini bisa apa ngambil nggak itu uang ya? Atau istrinya itu pegang nggak itu uang itu? Kadang-kadang kan dia mau ngetes ya. Ini kesetiaan istri sama kesetiaan suaminya seperti apa gitu loh saudara. Nah saudara, kalau kita ngetes istri dan suami artinya apa? Kita nggak yakin dia sayang sama kita loh. Kita nggak yakin dia setia sama kita. Kalau kita ngetes kesetiaan suami kita ngetes kesetiaan istri kita, berarti you nggak yakin. Yang masalahnya bukan suami dan istrinya, tapi you masalah. Kenapa? Identitas dirimu rusak. Kau merasa bahwa kau tidak layak untuk menjadi seorang istri yang baik, kau tidak layak menjadi suami yang baik. Sehingga kau ngetes istrimu dan suamimu, apakah cintanya lebih daripada dia, aku mencintai dia? Kan ada juga yang begitu bilang saudara. Seorang suami yang baik adalah ketika dia mencintai saya lebih daripada saya mencintai dia. Wah, salah total saudara. Udah kebalik-balik dunia ini saudara. Kalau kau mau mencari orang yang lebih mencintaimu daripada kau mencintai dia, Tuhan Yesus berkata apa?
Kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau mau mendapatkan suami atau istri yang lebih mencintaimu, berarti kau mimpi, saudara. Karena apa? Karena kau sendiri tidak mencintai dia lebih daripada apa yang dia bisa berikan kepadamu. Hukum itu adalah hukum alam, itu hukum timbal balik. Saudara harus ngerti, apa yang saudara tabur itu saudara tuai. Itu hukum tatanan, gak perlu bicara sama Tuhan. Tuhan sudah menetapkan hukum itu. Kalau hari ini kau setia sama istrimu, kau sayang sama istrimu, kau tidak pernah selingkuh. Begitu pula dengan suami, kau melayani suamimu ketika dia pulang, kau layani dengan baik-baik. Kau tidak pernah kasar sama dia, kau tidak pernah komplain sama dia. Saya sangat yakin dan percaya. Istrimu juga akan melakukan yang sama, suamimu juga akan melakukan hal yang sama. Gak perlu dites. Gak perlu dites. Coba aku mau ngetes lah. Suamiku marah gak ya? Aku gak coba kasih makan 2 bulan. Aku gak ngelayani dia 2 bulan. Gak perlu ngetes begitu, saudara. Apakah dia masih sayang gak sama aku? Gak perlu ngetes begitu, pasti saudara ditinggalin. 2 bulan gak dilayani, saudara ditinggalin lah, saudara. Gak perlu dites, itu juga orang bodoh juga tahu, saudara. Mau tes nih, suamiku tuh pasti sayang sama aku mau kasih tahu ke teman-temanku. 2 bulan nih gue gak layani istri gue, suamiku nih pasti dia masih sayang. Masih datang, masih mencium-cium, masih mengasih-ngasih aku. Kasihnya gak akan berubah. Itu namanya bukan ngetes, saudara. Ya. Itu namanya saudara sudah menguji suami sendiri, saudara. Mencobai namanya, saudara. Artinya apa? Kau tidak punya identitas yang jelas. Kau merasa bahwa dirimu itu, aduh identitasku masih belum yakin nih. Suamiku takut selingkuh, istriku takut selingkuh. Saudara, itu kalau identitas diri kita masih rusak, saudara, itu yang terjadi. Yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir. Yesus apa yang dilakukan? Berjuang menahan ego, saudara. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara, Yesus punya kemampuan dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia mau. Tapi ketika Dia gunakan kuasa itu tidak pada tempatnya, artinya apa? Egonya yang main, bukan lagi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Harus ingat baik-baik, saudara. Oleh karena itu Tuhan berkata, Yesus berkata, "Aku cuma bisa menyembah Allah Bapa. Hidupku hanya milik Allah Bapa. Aku punya kuasa, yes, tapi aku tidak mau menggunakan untuk kepentinganku pribadi. Tapi untuk kemuliaan dari nama Tuhan." Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang kehilangan egonya, saudara. Egonya itu sudah sangat tinggi. Keegoisannya luar biasa. Ada survei, saudara, dari Amerika, saudara. Dikatakan hal-hal apa sih yang menjadi tantangan spiritual bagi seorang Kristen? Yang pertama, saudara, masalah materialisme. Itu sudah pasti, saudara. Hidup yang hedonis, saudara. Hidup di dalam materialistik. Saudara, semua serbanya material. Saudara ukur, cinta diukur dengan materialistik. Terus kemudian pekerjaan, semua apapun yang saudara lakukan diukur dengan uang. Persahabatan dengan uang, cinta diukur dengan uang. Kasih orang tua diukur dengan uang. Semua serba diukur sama uang. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, keegoisan. Ini nomor 2, saudara survei. Yang membuat halangan kita datang kepada Tuhan adalah sikap egois kita. Kita maunya menang sendiri. Yang mau terjadi adalah kehendakku bukan kehendak Bapa. Kita lihat dari doa-doa saudara setiap pagi atau setiap malam. Apa yang saudara panjatkan? Lebih banyak untuk aku atau untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk sesama? Saudara bisa melihat berapa persen dari doa-doa saudara itu, "Tuhan, kau sungguh baik, aku bersyukur kepadamu, mulialah, agunglah, kuduslah engkau Tuhan." Berapa persen dari doa-doamu itu mengagung-agungkan Tuhan? Yang kedua, berapa persen dari doa-doamu untuk sesamamu? Untuk orang tuamu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk teman-temanmu, teman-teman di kantor, untuk pimpinanmu, untuk siapapun di sekitarmu. Berapa persen doamu untuk mereka? Yang terakhir, berapa persen doamu untuk dirimu sendiri? "Tuhan, aku mau begini loh. Tuhan, aku mau begitu, aku mau miliki ini loh. Tuhan, aku mau ini. Aku mau punya pacar yang seperti ini. Tuhan, aku mau seperti ini." Coba saudara cek diri saudara masing-masing. Berapa persen doa saudara untuk Tuhan, untuk sesama, dan untuk diri saudara? Kalau porsinya 60% untuk saudara, berarti saudara egois. Sudah pasti, saudara. Karena itulah satu hal yang menghalangi saudara lebih dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Keegoisan saudara. Ketika saudara berdoa, saudara mau dijawab tepat seperti apa yang saudara mau. Ingat baik-baik, saudara, ketika kita berdoa, Tuhan belum tentu menjawab seperti apa yang kita mau. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita, saudara.
Tapi kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa apa yang kudoakan tidak dijawab oleh Tuhan? Kenapa yang aku doakan kok lama sekali dijawab sama Tuhan? Kenapa yang aku doakan kau tolak Tuhan? Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan seperti itu. Padahal kita lupa saudara, Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara boleh cek, kita nggak perlu lagi recheck dalam diri kita. Saudara boleh lihat pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di tempat ini, kau merasakan kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, kau nggak mungkin duduk di sini saudara. Karena kita merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam hidup kita, makanya kita ada di tempat ini. Ini nggak perlu disuruh, ini nggak perlu dipaksa, ini nggak perlu didorong-dorong saudara sekalian. Datang ke gereja, nggak datang ke gereja, masuk neraka. Nggak perlu begitu saudara. Nggak perlu diancam-ancam. Tuhan itu paling nggak demen diancam-ancam. Tuhan itu maunya dengan kerelaan hati. Kau mau datang, mau nyembah, mau memuji, dengan rela hati. Maka aku kasih apa? Free will. Itulah anugerah dalam hidup kita. Tuhan nggak ciptakan kita sebagai robot. Tuhan menciptakan kita sebagai sahabat, sebagai anaknya. Dia tidak menciptakan kita sebagai hamba aja loh saudara. Hamba itu nggak punya hak. Tapi kita harus memposisikan diri kita itu sebagai hamba. Jangan sampai kita melewati batas apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini merasa udah anak Allah, boleh minta sesuatu, boleh melakukan sesuatu sesuka-sukanya gua. Kadang-kadang tuh begitu saudara. Suka-sukanya kita, bukan suka-sukanya Tuhan. Hari-hari kita belajar saudara. Ayo, coba turunkan egomu saudara sekalian. Karena apa? Karena ketika kau egois, celah godaan akan menjeratmu. Pasti saudara kau buka celah, masuklah godaan itu, iblis gampang sekali mencobaimu. Iblis paling gampang mencobai orang sombong. Karena orang sombong tidak ada disertai oleh Tuhan saudara. Saya sangat yakin dipercaya orang sombong, orang munafik tidak akan ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu terbuka lebar untuk iblis menggodamu. Oh lanjut lagi, wah kau memang hebat, dipuji-puji saudara. Ada dalam suara hatimu, kau memang pantas, kau memang hebat, kau memang sukses. Teman-temanmu gak ada yang sesukses-sesmu. Istrimu juga mengasihimu, menyayangimu lebih daripada kau tidak mungkin ditinggali oleh istrimu. Kau tidak akan disayang oleh suamimu lebih daripada siapapun. Ya, suamimu itu luar biasa dalam hidupmu. Kau tidak perlu lagi takut. Semua saudara iblis itu bisa membuat kau naik ke atas. Tapi apa yang naik ke atas? Pride-mu. Kebanggaanmu, keegoisanmu ditarik. Iblis naik ke atas. Tapi kalau Tuhan, ketika kau menghadap Tuhan, kau harus tahu satu hal. Dia yang semakin tinggi, kita yang semakin rendah. Bukan ego kita lagi, Tuhan, inilah hidupku. Apa yang kau mau dalam hidupku, itulah terjadi. Bukan kehendakku yang terjadi. Di dalam Tuhan tidak lagi ada kata egois, saudara. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita gak punya kontrol lagi dalam hidup kita. Selain Tuhan yang mengontrol kita, saudara. Harus ingat baik-baik itu, saudara. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saudara, ada 3 teladan Yesus teguh menahan godaan. Yang pertama, saudara. Saudara percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara bergumul, saudara minta sesuatu sama Tuhan, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan saudara. Mungkin saudara butuh rumah, butuh anak, butuh pekerjaan, butuh keluarga yang dipulihkan. Apapun yang saudara butuhkan hari-hari ini, saudara mulai mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kapan ya dijawab? Kalau saudara mulai mempertanyakan Tuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, kau terus bertanya seperti itu. Bukan gak boleh saudara. Kau akan melemahkan imanmu. Kau akan tidak lagi percaya bahwa Tuhan mampu mencukupi segala apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu segala kebutuhanmu, tapi Tuhan tidak memenuhi keinginanmu. Ingat baik-baik saudara. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan, tapi bukan keinginanmu. Apa yang kau butuhkan untuk berjalan hidup di dalam hidup ini saudara sekalian. Berjalan di bumi ini, untuk bertahan hidup di bumi ini, Tuhan akan sediakan. Apapun yang kau butuhkan itu. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. Percaya saudara boleh cek. Saudara boleh evaluasi, saudara boleh renungi apapun yang sudah saudara dapatkan dari Tuhan. Kau mau butuh rumah, sekarang pun kau tinggal di kono walaupun itu bukan milikmu. Kau butuh pekerjaan, kau punya pekerjaan yang baik hari-hari ini. Dengan gaji yang baik, dengan salary yang baik. Banyak orang di luar sana yang gajinya hari-hari ini gak pasti saudara. Hari ini boleh digaji, besok gak ada apa gaji saudara. Saudara dipelihara masalah materialistik. Semua ada saudara sekalian. Saudara hari-hari ini gak kekurangan makan kan? Kecuali hidupmu yang ngaco saudara. Hidupmu yang keluar jalur. Kau menghabis-habiskan uang untuk hal yang tidak berguna.
Tuhan berikan berkat yang cukup untukmu dapat makan, dapat tinggal, membeli pakaian yang pantas dan layak. Bahkan lebih daripada itu, kau boleh beli sepatu Nike, kau boleh beli sepatu Adidas, kau boleh beli jas, mungkin Zara. Kau boleh menikmati makan yang agak mewah sedikit, saudara sekalian. Kau bisa melakukan itu, saudara. Tuhan tahu kebutuhan. Oleh karena itu, jangan ragukan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Supaya apa, saudara? Supaya iblis tidak bisa masuk untuk menggodamu, memikat dan menjerat. Kadangkala, saudara, ketika kita sudah punya sesuatu, kita mau lebih. Disitulah iblis mulai menggoda kita. Kau ini posisimu sudah tinggi, masa kau cuma naik mobil Vios. Sudah waktunya lah kau beli mobil Kijang. Setelah kau punya mobil Kijang, iblis menggoda lagi, masa mobil Kijang, belilah Pajero. Masa punya Pajero, belilah Alphard. Terus saudara naik ke atas, gak pernah turun. Ketika kau sudah punya pekerjaan baik, kau sudah kerja 5 tahun, gajimu masih segitu-segitu aja, padahal gajimu lebih daripada rata-rata, saudara. Tapi iblis menggodamu, pindahlah ke tempat lain supaya gajimu 2 kali lipat dari sekarang. Di tempat lain diberikan gaji lebih besar. Saudara sekalian, ketika kita mulai masuk dalam pemikiran kita, rasional kita sudah mulai rusak, disitulah iblis akan menggoda kita, saudara. Yang kedua, saudara sekalian, ketika identitas diri kita juga rusak, saudara sekalian, kita mulai meragukan apakah benar kita ini anak-anak Allah. Apakah benar Allah sanggup memulihkan hidupku? Apakah benar Tuhan mau mengadopsiku seutuhnya? Apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Disitulah celah iblis mulai masuk, saudara. Dia mulai masuk mengintimidasimu dengan pencobaan-pencobaan yang mungkin kau tidak tahan. Saudara, ingat baik-baik. Kau adalah anak-anak Allah. Allah mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Kau adalah biji matanya Tuhan. Tidak ada satupun yang kau lakukan membuat pintu Tuhan itu tertutup bagimu. Dosa apapun yang kau kerjakan, semerah apapun dosa itu, akan putih seperti salju, akan putih seperti bulu domba. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Jangan biarkan iblis mengintimidasimu. Jangan biarkan iblis merusak identitasmu sebagai anak-anak Allah. Sekali kau adalah anak, kau tidak pernah ada namanya mantan anak, saudara sekalian. Ketika kau terima Yesus, kau diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidak pernah sekalipun Yesus menganggap kau bukan anak lagi, saudara. Bukan Yesus yang meninggalkanmu, tapi kaulah yang meninggalkan Yesus. Bukan Yesus yang tidak mau menghampirimu, tapi kaulah yang lari dari Tuhan. Bukan Yesus yang tidak mau menemukanmu, tapi kaulah yang menyembunyikan diri dari Yesus. Karena apa? Karena identitasmu rusak, saudara sekalian. Citramu rusak. Sehingga kau malu di hadapan Tuhan. Refleksi dirimu, saudara, ketika kau mulai malu di hadapan Tuhan, berarti ada something wrong yang mesti kau perbaiki dalam hidup. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus bisa menahan ego kita, saudara. Semakin kita egois, saudara sekalian, kita gak akan bisa dipakai Tuhan. Kita akan semakin dicobai oleh iblis, saudara sekalian. Karena semakin kau egois, kau akan semakin rakus dan greedy. Semakin banyak hal-hal yang tidak baik yang akan kau lakukan. Karena apa? Karena kau berusaha untuk memenuhi segala kerakusan. Karena kerakusan kita, saudara, greediness kita di dalam hidup kita gak pernah ada batas. Ingat baik-baik, saudara. Kau mulai iri hati, kau mulai cemburu. Kau mulai merasa tidak bersyukur dengan apa yang kau miliki. Inilah keegoisan kita yang bertumbuh menjadi greediness, saudara. Kerakusan. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan mau mengajarkan pada hari ini. Kalau kau benar-benar mau lepas dari setiap godaan, kau harus tahan ego. Supaya kau tidak greedy. Supaya kau tidak rakus di dalam hidup ini. Tapi kau mau ikut sama Tuhan. Tuhan, apapun yang kau berikan, aku bersyukur. Inilah yang layak aku terima pada hari ini. Haleluya.